Apakah social distancing sama dengan social anxiety disorder? Temukan jawabannya bersama saya, Esther Widi. Kalau saya melakukan social distancing, apakah saya dianggap mengalami social anxiety disorder atau justru berpotensi mengalami social anxiety disorder? Mari kita simak penjelasan berikut ini untuk bisa memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Social distancing menurut literatur merupakan suatu aktivitas di luar rumah yang harus dikurangi untuk menjaga jarak secara fisik dengan orang lain, termasuk menghindari kerumunan massal atau orang banyak sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Kata kuncinya pada physical distancing-nya. Sedangkan social anxiety disorder atau SAD adanya ketakutan yang kuat serta tidak realistis terhadap situasi sosial yang membuat seseorang sangat menelaah dengan seksama situasi sosial yang terekspos itu, atau orang ini tidak familiar dengannya. Mari kita cermati hal penting dari SAD. Biasanya dimulai pada saat remaja, di mana pada fase ini interaksi sosial menjadi hal yang penting. Orang SAD biasanya takut bicara di depan umum, menggunakan fasilitas umum, dan bahkan makan di tempat umum dan lain sebagainya yang membuat dia takut bila terekspos oleh publik. SAD berupa spektrum yang dimulai dari ketakutan yang spesifik pada situasi tertentu hingga masuk pada spektrum dengan gejala berat. Ada beberapa simptom SAD berdasarkan DSM-5. Ditandai dengan adanya ketakutan yang tidak tepat atau dipicu oleh situasi sosial yang berpotensi membuat seseorang menelaah dengan seksama situasi sosial itu. Jadi cari tahu banyak. Terekspos dengan situasi memicu munculnya kecemasan akibat khawatir dievaluasi secara negatif oleh orang lain. Ini yang membuat dia menghindari situasi itu. Situasi akhirnya dihindari atau terpaksa dihadapi dengan kecemasan yang sangat kuat. Dan perhatikan durasinya bahwa gejala ini muncul secara terus-menerus selama setidaknya 6 bulan. Jadi, kita lihat kembali tentang SAD ini. Pada DSM-4 Text Revise, dahulu disebut sebagai social phobia. Diubah pada DSM-5 menjadi social anxiety disorder karena penyebabnya bukan karena fobia, tetapi pada aktivitas normal yang khawatir sekali mendapatkan evaluasi negatif dari orang lain. Kemudian orang dengan SAD juga memenuhi kriteria diagnostik untuk mengalami gangguan avoidant personality disorder. Jadi, kalau saya melakukan social distancing, apakah saya dianggap mengalami social anxiety disorder? Tentu tidak, karena beda. Yang satu untuk pencegahan terhadap COVID dengan menjaga jarak secara fisik, yang satu merupakan gangguan mental. Bagaimana seseorang dapat mengalami SAD? Mari menelaah dari etiologi SAD. Ada dua hal besar yang menjadi penyebab SAD. Yang pertama berdasarkan behavioral factor yaitu conditioning, bahwa SAD itu merupakan pengkondisian atau ketakutan yang dikondisikan, sesuatu yang bisa dipelajari yang akhirnya terbentuk menjadi perilaku. Mereka berasumsi bahwa orang bisa modeling atau melihat perilaku orang lain sehingga itu akhirnya ditiru dan menjadi ketakutan yang irasional tadi. Yang kedua, dengan pendekatan cognitive factors, yaitu orang SAD biasanya terlalu terfokus pada penilaian negatif dari orang lain. Ini yang membuat dia termakan secara kognisinya sehingga dia akhirnya menghindari situasi-situasi sosial yang membuat dia bisa mengalami penilaian negatif dari orang lain. Jadi, kalau saya melakukan social distancing, apakah saya dianggap berpotensi mengalami social anxiety disorder? Jawabannya tentu saja tidak. Silakan Anda lihat kembali etiologi yang tadi. Silakan cari kasus dan lihat petunjuknya pada Bimai atau Teams. Ada pertanyaan? Silakan diajukan kemari ya. Terima kasih.